Bonjour, bonjour. Selamat sore kepada seluruh rekan pelajar Indonesia yang sudah hadir sore hari ini ya dari beberapa sekolah, dari kampus-kampus juga, karena saya lihat pendaftarnya ini dari seluruh Indonesia. Sebelumnya perkenalkan saya Hidayah, ya namanya nama yang mudah sekali diingat ya, karena banyak nama masjid nih pakai nama saya. Saya merupakan penanggung jawab Kampus France Medan dari tim Kampus France Indonesia. Nah, sedikit perkenalan sebelum kita masuk ke sesi utama. Kampus France adalah konsultan pendidikan resmi di bawah Kedutaan Besar Perancis di Indonesia, dan tugas kita adalah mendampingi mahasiswa yang akan berkuliah ke Perancis, mulai dari persiapan kuliah hingga visa pelajar jangka panjang. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya, karena beliau sudah mau meluangkan waktunya, yang juga merupakan alumni dari Alliance Française karena belajarnya di AF Medan. Walaupun kalau alumni biasanya kita ngomongin institusi resmi ya, jadi sekolah. Tapi ini kali ini beliau juga merupakan siswa dari AF Medan dan profilnya ini menarik sekali teman-teman. Jadi beliau ini sekarang sedang menempuh pendidikan S1 di Université Paris-Saclay atau Université Paris-Saclay yang ada di Prancis, Charlene Angelina Lee yang juga merupakan penerima beasiswa France Excellence S1. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nanya, oh ternyata ada ya S1 di Prancis itu beasiswanya. Kalau S2 beasiswanya apa aja ya, Kak Daya ya? Kalau S3 apa aja? Boleh nanti ditanyakan gimana cara persiapannya. Walaupun kali ini nanti saya dulu ya yang nanya-nanya ke Sherlyn. Dan kita juga ada sesi webinar sebelumnya yang membahas semua beasiswa yang bisa di-apply ke Prancis, mulai dari jenjang S1, S2, bahkan S3. Saya undang Sherlyn untuk hadir bersama kita. Wala, cantik sekali dari Paris ya. Ini lagi musim panas ya, Sherlyn ya? Iya, benar. Oke, saya sapa dulu. Bonjour, bonjour, Sherlyn. Halo semuanya. Bonjour. Kalau di Paris berarti sekarang masih jam 10 pagi, benar? Jam 12. Salahnya jauh, ternyata 2 jam. Jadi lagi jam makan siang ya. Belum masuk kuliah ya, Sherlyn ya? Belum. Akhir Belum. Agustus. Jadi, oh Agustus. Iya, berarti, oh iya, September ya mulai kuliahnya ya. Jadi teman-teman ya, untuk perkuliahan di Prancis itu kita mulainya biasanya di bulan September. Jadi saat ini nih belum masuk kuliah ya. Nah, kita akan tanya-tanya nih dari Sherlyn. Boleh dong Sherlyn kenalan diri dulu, mulai dari di mana dulu sekolahnya, sekarang karena Sherlyn ini dengar-dengar dia udah punya spesialisasi nih di Paris-Saclay. Nah, spesialisasinya apa sih yang diambil dan gimana nih bisa mengambil spesialisasi itu? Sedikit aja ya Sherlyn, jangan banyak-banyak. Oke. Monggo, Eh, silakan. Oke, oke. Saya dulu sekolahnya di SMA Sutomo 1 di Medan. Saya sekarang mengambil S1 di Université Paris-Saclay di Prancis, jurusan Matematik and Computer Science dalam bahasa Prancis. Jadi spesialisasi saya ini sekarang di Magister Informatik, jadi kayak double diplom gitu. Nah, oke, jadi itu ya perkenalan singkatnya Sherlyn. Nanti kita bahas lagi karena double diplom, magister, apakah beliau sudah master gitu ya? Jawabannya belum, masih yang S1, tapi akan nantinya persiapan untuk masuk ke jenjang master pastinya di Perancis juga. Sherlyn, kita ngomongin nih, namanya kalau kuliah ke Perancis, kita nggak akan jauh dengan yang namanya preparation atau persiapan. Nah, boleh dong di-share sedikit kepada seluruh peserta kita, bagaimana sih proses persiapan studi dan hingga akhirnya milih Prancis dan daftar beasiswa. Oh, panjang ya. Kayaknya ceritanya bisa buat satu novel ini. Oke, mulai gimana persiapannya? Kenapa tertarik pilih Prancis dan mengajukan beasiswa ke Prancis? Boleh dong Sherlyn di-share. Jadi singkat aja ya, proses persiapan saya dimulai sejak 2020 ketika saya mulai menghubungi kampus France Medan. Jadi saya sering melakukan konsultasi dengan Madam Hidayah dari kampus France untuk pemilihan kampus dan jurusan yang sesuai. Setelah itu pada akhir 2021 saya mendaftar kuliah melalui platform OEF dan berhasil diterima di Universitas Paris Saclay pada Februari 2022-nya.
Lalu saya, setelah direkomendasikan oleh Kampus Front, saya, mendaftar beasiswa, Excellence dan lalu diterima pada bulan April 2022 setelah melewati proses seleksi dan wawancaranya. Oke, jadi mulai dari Perancis itu pilihan utama atau awal-awal kayak yang wah Perancis ini bisa bukan jadi pilihan utamanya Sherlyn nih. Jadi awal-awalnya Prancis tuh kayak, karena kan Prancis lumayan terkenal dengan kampusnya, karena biayanya nggak terlalu mahal dan juga kulturnya luas dan kaya gitu. Jadi, itu sebagai pilihan kedua gitu. Pilihan pertama itu seperti kayak karena nggak boleh hanya ada satu pilihan gitu, karena kan harus ada cadangan gitu. Kalau misalnya nggak terima Prancis, boleh ke mana-mana gitu, ya. Oke, Dengan stamina. jadi bukan hanya Prancis ya, karena pada dasarnya Sherlyn ini udah punya pilihan-pilihan lain nih. Oke, nah kalau Sherlyn sendiri, ini kan di Prancis programnya bahasa Prancis ya, Sherlyn ya. Iya benar. Oke, kalau boleh dong diceritain gimana belajar bahasanya, terus waktu daftar itu di level apa? Jadi saya awal mulai belajar Prancis itu, mulai dari A1, level A1 di Alliance Francaise Medan pertengahan tahun 2020, itu waktu awal pandemi. Dan jadi karena di pandemi kan, jadi saya pengen belajar hal baru, apalagi saat itu lagi pandemi, di mana sekolah pada online. Jadi saya banyak waktu luang dan saya memanfaatkannya untuk menguasai bahasa baru. Dan saya lulus B2-nya bulan November 2021, jadi sekitar 1 tahun gitu. Oke, berarti tapi dari belajar bahasa Prancis, tapi juga sembari belajar bahasa Inggris gitu ya. Iya Jadi benar. dua-duanya skillnya juga dikuatkan gitu ya. Hmm. Oke, boleh dong di-share juga nih Sherlyn untuk berkas beasiswa selama persiapan itu apa aja sih yang Sherlyn siapkan nih selama proses pendaftaran sampai beasiswa dan bagaimana metode persiapannya ala Sherlyn? Eh, jadi untuk berkas yang perlu disiapkan untuk beasiswa France Excellence ya. Iya dong, Oke. beasiswa yang saat ini Sherlyn ambil nih. Oke, jadi ada identitas diri, CV dan surat motivasi dalam bahasa Inggris atau Prancis tergantung dengan program studi yang dipilih nanti, surat penerimaan di institusi pendidikan tinggi Prancis, sertifikat bahasa, mau itu Inggris atau Prancis, itu juga sesuai persyaratan kampus, so ijazah SMA. Tapi kalau misalnya belum mendapat ijazah SMA, boleh diganti dulu dengan surat keterangan lulus. Karena kemarin aku juga mengganti dulu dengan surat keterangan lulus. Lalu ada transkrip nilai SMA. Kalau masih belum ada transkrip nilai SMA, boleh diganti juga dengan nilai rapor dari semester 1 sampai 5. Itu aja. Oke, jadi memang untuk persiapan khusus dokumennya itu memang sesuai dengan kriteria yang ada di websitenya Kampus Rons dan IVI begitu ya. Jadi ada CV, surat motivasi, baru ada surat penerimaan kampus. Kalau surat motivasinya berapa lama itu nulisnya, Sherlyn? Nah, itu sih tantangan terbesarnya. Karena Oke. eh, itu adalah di mana kita bisa mencari cara untuk menonjol di antara kandidat lain. Itu terutama melalui CV dan surat motivasi itu sangat penting dipersiapkan secara matang. Jadi kemarin saya dibantu banget oleh Madam Hidayah, mulai dari menyusun struktur CV dan surat motivasi sampai memastikan penulisannya tepat dan benar gitu. Jadi kami bahkan Oke. mengadakan beberapa sesi Zoom ya kan, di mana saya mendapat menjelaskan mendetail tentang apa yang bisa diperbaiki dan diimprove. Oke, Oke. jadi memang prosesnya cukup lama ya. Dari tadi didampingi sama Madam Hidayah, itu memang tugas saya ya teman-teman. Jadi tugasnya Kampus Rons itu memberikan feedback. Tapi perlu dicatat bahwa feedback ini adalah feedback general. Jadi yang memahami jurusan tersebut, bidang tersebut itu teman-teman. Jadi kalau Sherlyn tadi bilang saya kasih feedback itu sesuai dengan kriteria yang memang ditentukan oleh kedutaan dan juga kampus di Perancis. Tapi teman-teman dan Sherlyn juga pastinya memahami dengan betul jurusannya dan juga kontribusi serta profesional project yang memang dia ingin ambil gitu. Jadi nulisnya gampang gitu. Jadi yang perlu belajar dan riset itu sebenarnya teman-teman. Saya sih ngasih feedback aja ya, ngasih komentar aja bisa ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Tadi teman-teman yang mau nanya ini yang sudah bergabung ya, baik dari
sekolah BIM dan juga ada dari tim AF juga beberapa sekolah yang sudah hadir. Boleh nanti yang kalau mau nanya di drop pertanyaannya di kolom chat box kita ya. Nanti kita akan bahas di sesi terakhir karena saat ini saya dulu nih yang nanya nih. Oke, selanjutnya menurut Sherlyn nih, ya, menurut Sherlyn itu kenapa sih Sherlyn dipilih oleh juri beasiswa? Ini pertanyaan yang susah ya, karena kalau terlalu bagus juga takutnya narsisistik gitu ya. Tapi kalau terlalu nggak dijelasin juga bingung nih, kira-kira kenapa ya dia dipilih? Boleh nggak kalau menurut Sherlyn sendiri dari insight-nya Sherlyn, kenapa sih saya yang dipilih oleh juri untuk menjadi salah satu penerima beasiswa di tahun 2022 tersebut? Jadi menurut saya itu dikarenakan kombinasi antara prestasi akademik, persiapan yang matang, dan komitmen saya untuk studi di Prancis. Jadi saya berusaha menonjol dengan CV dan surat motivasi yang disusun secara matang kan, berkat bimbingan dari kampus France Medan. Dan saya memastikan bahwa CV dan surat motivasi saya tidak hanya mencerminkan pencapaian akademik saya, tapi juga kepribadian, motivasi, dan visi saya ke depan. Jadi saya menunjukkan bahwa saya memiliki rencana yang jelas dan realistis untuk masa depan. Jadi juga bagaimana pendidikan di Prancis ini bisa menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan ini. Jadi menurutku itu um, mungkin kenapa saya. Oke, jadi untuk kenapa alasan diterima kalau menurut Sherlyn ini ya dari hemat beliau dari sudut pandang penerima beasiswanya ini adalah di mana profilnya itu bukan hanya tentang pencapaian akademis dan ini menarik ya. Jadi bukan hanya tentang nilai yang bagus atau Sherlyn dengan segala pencapaiannya. Yang belum tahu tentang pencapaiannya mungkin nanti boleh chat Sherlyn di Instagram ya. Langsung tanya aja karena kita nggak akan bahas satu-satu. Kayaknya banyak banget ya Sherlyn ya. Bisa 2 jam nggak kita ngomongin. Iya. Jadi nanti boleh ditanya langsung ya. Dan juga ada yang berkaitan dengan jelas dan realistis. Jadi bukan cuma tentang mimpi-mimpi begitu ya, atau rencana-rencana besar. Misalnya saya mau jadi diplomat atau saya mau jadi Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan gitu. Tapi ada rencana-rencana masa depannya Sherlyn ini yang realistis. Setelah S1 ngapain, nanti setelah S2 ngapain seperti itu ya. Dan juga di sini ada yang berkaitan dengan kepribadian atau attitude. Kepribadian di sini adalah bagaimana sih Sherlyn mampu mengatasi challenge ya? Karena kita sendiri dari tim Alliance Francaise dan Kampus France Medan juga tahu, Kampus France Indonesia khususnya, kita melihat juga perjalanan Sherlyn bagaimana challenge-nya ya ketika di awal. Dan Sherlyn ini waktu berangkat masih 17 tahun ya Sherlyn ya. Masih minor, masih imut-imut walaupun sekarang masih imut-imut juga. Dan banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi nih selama proses perkuliahan atau selama proses adaptasi di Prancis gitu. Oke, kita lanjut nih. Ini sudah ada satu penanya yang mau bertanya juga boleh ya nantinya lanjut ke penanya-penanya lagi. Mana tahu atau kemungkinan nanti tahun depan teman-teman lah yang menjadi penerima beasiswa selanjutnya. Oke, selanjutnya em, setelah proses, jadi kita tadi udah ngomongin persiapan nih, Sherlyn, mulai dari yang kenapa sih pilih Perancis, kenapa pilih jurusan tersebut. Nah, kita belum ngomongin nih, kenapa sih Sherlyn pilih jurusan, kayak baru ingat saya nih, kenapa nih pilih jurusan informatika matematika? Apakah memang ini pilihan utama? Kayak, sayanya dari awal saya mau jadi informatis yang gitu atau ahli informatik atau saya mau jadi ahli matematika seperti itu. Apakah ini jadi pilihan utamanya teman-teman gitu ya atau pilihan utamanya Sherlyn? Dan kenapa nih Sherlyn ambil jurusan ini? Jadi sebenarnya computer science bukan pilihan pertama saya. Pertama-tama saya maunya jadi dokter ya kan. Tapi saya akhirnya tidak menempuh jalan itu dan saya memilih pilihan kedua saya karena saya menyukai matematika. Jadi saya memilih sesuatu yang berhubungan dengan matematika dan matematika itu sangat
penting dan membantu dalam computer science. Jadi saya memilih computer science dan matematika gitu. Oke, jadi pilihan utamanya kedokteran ya teman-teman ya. Tapi akhirnya karena suka matematika lah, karena matematika ini sangat penting dalam dunia informatika. Makanya Sherlyn ini tertarik nih dengan bidang informatika dan matematika. Dan salah satu yang menarik dalam surat motivasi Sherlyn di tahun 2022, ya 2020, ya pendaftaran 2022 ya Sherlyn ya. Dan juga ketika beliau mendaftar, dan ini juga menjadi inspirasi bagi siswa-siswa saya ya. Karena boleh mungkin ketika kita berpikir untuk menulis surat motivasi, khususnya untuk anak SMA yang belum banyak melihat dunia kerja, dunia profesional, atau belum melihat dunia dengan begitu banyak gitu ya, masih bingung nih, kira-kira gimana ya nulis surat motivasi. Nah, Sherlyn ini mampu menjabarkan bagaimana jurusan beliau di informatika matematika di Université Paris-Saclay ini memang memiliki kontribusi, dan saat itu saya ingat Sherlyn membahas tentang cyber security di mana kasus kebocoran data ya Sherlyn ya yang ada terjadi di Indonesia. Nah, hal-hal seperti ini itu tidak banyak difikirkan mungkin ya untuk anak-anak yang seusia Sherlyn saat itu masih minor ya, masih 17 tahun. Buat bank di Prancis saja belum bisa. Untuk ngurus visa aja masih harus didampingi gitu ya. Untuk masuk hotel sendiri aja belum boleh loh di Paris di usia segitu. Tapi Sherlyn sudah berpikir nih untuk kontribusi sebesar itu bagi Indonesia kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang menjadi pertimbangan nantinya kenapa juri memilih penerima beasiswa tersebut. Nah, jadi kalau untuk Sherlyn tadi awalnya yang tertarik kedokteran, terus beralih ke informatika matematika. Nah, menariknya jurusan ini juga mengantarkan Sherlyn ke Prancis dengan beasiswa seperti itu. Oke, kita udah ngomongin persiapan ya Sherlyn ya, mulai dari belajar A1 di Alliance Francaise Medan sampai level B2 juga, lulus B2-nya. Dan Sherlyn tuh seingat saya juga mendapatkan nilai tertinggi ya Sherlyn ya untuk DELF-nya ya. A1 sampai B1 Sherlyn benar? Sampai B2, A2 Wah, sampai. saya under ini ya, underestimate ya A1 sampai B1. A1 sampai B2 ternyata teman-teman. Jadi nilai tertinggi se-Indonesia dari A1, A2, B1, B2. Benar ya Sherlyn ya? Dan Iya. iya, jadi tidak hanya memiliki level bahasa Prancisnya, tapi juga memiliki nilai tertinggi saat itu. Nah, jadi mulai dari persiapan bahasanya, dan ada pencapaian-pencapaian lain pastinya di luar sekolah dan di luar yang berkaitan dengan bahasa Prancis untuk Sherlyn juga. Terus ada pilihan kampus, CV, dan surat motivasi sembari menunggu kelulusan sekolah. Dan Sherlyn tuh saat itu memulainya waktu ini ya, masih kelas 12 ya Sherlyn ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita akan dari mulai persiapan kita lanjut ke proses adaptasi di Perancis, Sherlyn. Pertanyaan pertama, setelah proses diterima kampus, diterima beasiswa, apa aja sih step yang dilakukan Sherlyn nih sebagai calon mahasiswa di Perancis? Setelah diterima, saya mengurus visa pelajar pastinya, dan juga menyiapkan keberangkatan ke Prancis. Saya juga mencari tempat tinggal yang sangat terbantu oleh bantuan Campus France, karena mereka membantu kita mencari akomodasi yang terdekat ke kampus. Jadi ini termasuk akses prioritas ke asrama kampus, yaitu KRUS. Setelah itu saya juga memastikan bahwa semua dokumen dan sertifikasi yang diperlukan dan lengkap sebelum keberangkatan. Jadi salah satu hal yang penting yang tidak boleh dilupakan itu kayaknya menerjemahkan dokumen-dokumen penting ya, seperti ijazah, transkrip nilai, akte lahir ke dalam bahasa Prancis untuk dilegalisir karena akan diperlukan untuk proses administrasi di Prancis nanti. Oke, jadi setelah diterima, pastinya udah mulai persiapan keberangkatan ya, mulai dari administratif, mulai dari tempat tinggal, kesiapan mental juga, pakaian juga ya, Sherlyn ya. Oke, menarik sekali nih. Kalau ketika tiba di Perancis ada nggak culture shock-nya Sherlyn nih? Mungkin ini banyak ini yang nanya nih.
eh, culture shock yang paling Sherlyn mungkin agak sedikit sulit beradaptasi di minggu atau bulan pertama di Prancis, ada nggak? Boleh dong di-share ke kita nih. Culture shocknya nggak. eh di sini nggak ada AC mungkin. Itu Oke. salah satu. Habis itu ini pengalaman saya pribadi karena saya di Paris bukan di luar Paris. Tapi orang-orangnya nggak gitu ramah. Terutama waktu saya pertama masuk ke cruise ini, kan saya perlu berbicara sama eh, penanggung jawab cruise itu akomodasi universitas. Dan mereka bicaranya lumayan kayak gitulah, nadanya tinggi-tinggi itu. Jadi nggak tahu atau mungkin mereka memang bicaranya seperti itu, tapi ya nggak seramah di tempat lain lah gitu. Tapi mungkin ya di Paris saja, bukan di luar Paris. Oke, langsung diklarifikasi ya. Kayaknya di Paris aja nggak di luar Paris. Nggak di luar Paris juga kayak gitu kok Sherin. Oke, karena beda ya. Asia itu memang terkenal dengan keramah tamahannya. Dimanapun di dunia kita terkenal dengan senyuman dan dengan ramahnya gitu. Tapi tidak semua tidak semua kota seperti itu. Dan selanjutnya tadi ada culture shock di nggak ada AC ya. Karena kita butuhnya di sana penghangat bukan pendingin ya. Kita lebih butuh penghangat ruangan daripada pendingin ruangan kalau di Perancis. Walaupun di Medan, karena Sherlyn aslinya dari Medan ya, mungkin yang bukan dari Medan akan kepanasan gitu ya kalau di sana. Apalagi kalau lagi musim panas ya, Sherlyn ya. Bisa lebih panas dari kota Medan biasanya tuh, Mak. Iya. Tapi Sherlynnya berhasil nih bertahan tanpa AC. Setahun, 2 tahun beliau sudah di Prancis. Oke, kita lanjut lagi nih dari mulai culture shock di Prancis. Nah, sekarang kita ngomongin tentang adaptasi akademis nih, Sherlyn. Kalau tadi ada orang Prancis yang mungkin tidak seramah orang Indonesia ya, walaupun kita nggak bisa bilang Prancis nggak ramah, karena memang ramah bukan kata yang cocok disandingkan sama orang Prancis, dan juga culture shock dari suhu ruangan gitu ya. Kalau saya dulu lebih kaget lagi dengan dinginnya winter atau dinginnya musim salju, karena dulu saya sekecil Sherlyn gitu, jadi rasanya seperti akan terhembus angin ya kalau lagi musim dingin gitu ya. Nah, kalau secara akademis nih, Sherlyn, jadi kayak pastinya dari sistem pendidikan kita di Indonesia, apalagi Sherlyn yang tahun pertama di pendidikan tinggi kuliah gitu kan, jadi beradaptasi dengan perkuliahan, terus sistem persaingan yang di Eropa, yang notabene mereka semua sudah berbicara bahasa Prancis dari kecil, dan Sherlyn ini berkuliah di salah satu kampus terbaik yang ada di Prancis, Université Paris-Saclay, yang notabene-nya untuk sistem akademis juga cukup kompetitif gitu. Boleh dong di-share Sherlyn kalau dari segi akademis ada nggak culture shock-nya, dan gimana Sherlyn beradaptasi nih dalam perubahan sistem belajar, atau ada bagaimana stres kontrolnya selama berkuliah. Coba dong di-share. Hmm. Karena kan saya belajarnya dalam bahasa Prancis, jadi pertama kali saya attend kelasnya, saya paling shock dengan kecepatan mereka berbicara dalam bahasa Prancis, karena saya belum terbiasa dengan cara mereka berbicara di Paris terutamanya, di mana mereka berbicaranya lebih cepat dari biasa. Jadi kadang saya bakalan miss sedikit apa yang dijelaskan oleh gurunya. Cara saya mengatasinya itu eh, next meetingnya saya mencoba minta izin dari guru apakah boleh di-record nggak kelasnya pakai voice recording biar saya bisa play ulang di rumah untuk direvisi sendiri. Ya boleh. Cuman kadang-kadang bakalan reject oleh profesornya, tapi itu nggak apa-apa karena saya juga bisa mm, minta pinjam catatan dari teman-teman saya, teman sekelasnya.
Jadi itu nggak terlalu bermasalah sih. Lalu ujiannya kebanyakan esai. Jadi beneran esai gitu. Dan kalau misalnya terutama yang belajar matematika itu eh, mereka lebih mementingkan bagaimana cara kamu mendemonstrasikan sampai dapat jawaban itu daripada jawaban yang tepat pada akhirnya. Jadi kalau misalnya jawabannya tepat, cuman demonstrasinya nggak tepat sasaran itu bakalan telat disalahkan gitu. Itu yang aku agak shock. Oke. Menarik ya. Jadi mulai dari language barrier pastinya bahasa Ya, ya kayaknya. Walaupun Charlene ini bahasanya terbaik saat itu di B2 di level di Indonesia, bahkan ketika nyampe Prancis juga culture shock ya dengan ngomongnya orang Prancis yang ternyata cepat sekali. Beda nih dengan yang biasa kita adaptasikan di kursus gitu ya. Walaupun pastinya sudah dipersiapkan dirinya untuk menghadapi itu. Dan selanjutnya tadi adalah salah satu yang menarik juga ya tadi dari Shalin, kalau kuliah itu ternyata pakai essay ujiannya. Jadi bukan tentang kamu benar atau salah, tapi bagaimana kamu bisa menjelaskan bagaimana jawaban kamu itu harusnya benar gitu ya. Tapi menarik tuh, jadi kalau dulu kan matematika kita yang penting hasilnya bener aja gitu ya, jawabannya A, B, yang tebak-tebak aja, oh yang ini nih ternyata yang benar, atau kita ngitung dan ini yang benar gitu. Tapi kalau di Prancis tidak seperti itu, bahkan cara kita menyelesaikan masalah, apalagi kita berkaitan dengan ilmu matematika, informatika yang memang ada logic behind it gitu ya di dalamnya, dan itu juga harus benar gitu ya. Dan di satu sisi pastinya lebih sulit karena tadi kita tidak terbiasa menulis ya, sedangkan Shalin di sana harus banyak-banyak menulis gitu ya dari awal perkuliahan karena ujiannya tadi berkaitan dengan essay gitu ya. Tapi yang saya dengar ini ya dari Sherlyn juga dan dari rekan-rekan pelajar yang ada di Prancis juga, Sherlyn ini termasuk nilainya sangat bagus sekali ya untuk level Lisongs atau S1, apalagi kategori mahasiswa asing atau mahasiswa internasional. Jadi nggak semua mahasiswa asing bisa mendapat nilai segitu gitu, apalagi di bidangnya Sherlyn ini, karena memang cukup challenging pertama dari segi bahasa dan juga jurusannya challenging juga. Dan yang pastinya persaingan kita dengan orang-orang yang memang dari sistem pendidikan yang udah mirip dengan S1-nya, sedangkan kita dari Asia, apalagi dari Indonesia yang agak sedikit beda nih sistem pendidikan kita. Seperti itu. Ini saya undang ya para rekan-rekan yang ingin bertanya, yang sudah bergabung dari tadi bersama kita, boleh bertanya langsung ke Sherlyn, boleh via chat atau raise hand. Jadi bisa bertanya langsung ke Sherlyn. Kita buka open session langsung pertanyaan. Saya lihat ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya. Mungkin saya akan baca dulu yang di kolom chat dari Nicholas. Ya, Nicholas, Nicholas boleh nanti sekarang lagi SMA 3 nih Kak Sherlyn ya. Halo Kakak, izin tanya ya. Ya, izin tanya ya, kira-kira nilai itu sepenting apa sih buat daftar beasiswa? Kira-kira biaya makan, transportasi, tempat tinggal itu gimana? Diborong nih pertanyaannya. Kira-kira biaya makan, transportasi, tempat tinggalnya gimana? Kira-kira kalau belajar bahasa Prancis sekarang, preparasi dari SMA 3 masih ada waktu atau enggak? Iya. Boleh nih, 3 pertanyaan dari Nicola, Sherlyn. Pertama, nilai apakah sepenting itu? Kedua, biaya makan, transportasi, tempat tinggalnya Sherlyn gimana? Boleh mungkin di-share ya, Sherlyn ya. Gimana membagi dan estimasi biaya hidup di Prancis. Eh, dan ketiga adalah preparasi bahasa sekarang sudah SMA 3 nih, Kak Sherlyn. Boleh, Sherlyn silakan di-share dari point of view dan pengalamannya Sherlyn. Kalau menurut saya nilai lumayan penting, tapi bukan semuanya. Eh, Penting juga kayak pengalaman apa aja yang udah kamu punya. Mungkin juga motivasi kamu harus kuat gitu. Kalau mengenai estimasi biaya makan, transportasi, kalau misalnya biaya makan, kira-kira bisa pernah satu meal gitu di Paris 10 sampai 15, tapi jumlahnya
ada beasiswa, kamu bisa makan di Resto U. Itu maksudnya restoran di universitas dengan harga 1 euro aja, kalau nggak salah. Ya. Lalu untuk transportasi di Paris ada langganan langganan untuk RR sama metro, bus dan lain-lain itu semua udah komplit untuk siswa aja. Itu 365 euro per tahun gitu. Kok tempat tinggal, aku tinggal di Cruz sekarang dan harganya itu 338 euro per bulan. Lalu untuk belajar bahasa Prancis, harusnya sempat sih. Kalau misalnya mengikuti kelas intensif gitu. Oke, merci Sherlyn. Jadi saya rangkum sedikit ya. Tadi nilai penting tapi tidak menjadi patokan utama. Saya setuju sama Sherlyn ya. Apalagi kita tahu bahwa tidak semua sekolah di Indonesia itu sistem penilainya sama. Ada sekolah yang mendapat nilai 8 itu mudah gitu ya. Ada yang dapat nilai 8 itu susah sekali. Ada yang nilai 7 mudah, ada yang nilai 7 juga susah sekali. Jadi tidak menjadi patokan kalau teman-teman punya fisikanya 9 di satu sekolah belum tentu itu menjadi nilai terbaik yang bisa menjadi patokan gitu karena mungkin memang di sekolah tersebut gampang dapat nilai 9 gitu. Yang pastinya lulus KKM ya atau kompetensi dasarnya lulus lah. Jadi bukan yang di bawah kompetensi dasar. Misalnya mau ngambil jurusan engineering tapi fisikanya nilainya 6 gitu. Itu sangat tidak disarankan. Baiknya diskusi lagi untuk jurusan-jurusan yang mungkin cocok nih sama profile dan juga sama em, pencapaian akademisnya seperti itu. Dan biaya makan, transportasi, tempat tinggal itu sebenarnya panjang ya kalau kita mau ngomongin satu-satu. Sherlyn sendiri sekarang tinggal di apartemen kampus namanya Cruz, memang dikelola oleh kampus karena Sherlyn juga penerima beasiswa jadi punya akses prioritas. Tapi banyak kok tempat tinggal lain di Prancis dan di Prancis tuh ada subsidi tempat tinggal yang bisa dapat potongan ya. Sherlyn udah dapat CAP, Sherlyn? Udah. Oke, boleh tahu nggak berapa persen? Persennya aja. eh Persennya, bentar aku nggak tahu. Ini saking nggak dilihatnya ya. Kira-kira kalau perkiraan Sherlyn berapa persen? 50 sampai 30? 40% gitu. Oke, 40% ya. Berarti dapat CAF Sherlyn ya. CAF itu subsidi tempat tinggal ya, teman-teman. Kalau saya dulu CAF-nya bisa sampai 60% gitu. Kalau Sherlyn 40%. Dan itu udah banyak ya. Kalau dari misalnya katakanlah 400 euro, dipotong 40% aja, itu udah kita bayar 240 euroan gitu. Jadi udah banyak terpotong banget gitu ya. Terus transportasi, setiap kota punya transportasi masing-masing. Ini Paris lagi padat banget. Tapi Sherlyn bukan pakai Navigo ya. Navigo sampai di wilayah Orsay, Sherlyn? Sampai. Jadi Oh, sampai sampai. Navigo. Ya. Oke, Navigo itu langganan transportasi di Paris ya, di wilayah utama Paris. Ini kalau yang lagi nonton Olimpik di Prancis itu lagi naik banget harganya ya, Sherlyn ya. Boleh di-share ini naiknya berapa persen nih, Sherlyn? Dari berapa ke berapa per bulannya abonemennya? Kan naik sampai, biasanya kalau misalnya beli tiket one way itu 2 euro ya kan. Ini bisa sampai 4 kali 2 deh, kali 2 atau kali 3 gitu. Oke, jadi 4 euro ya. Tapi kemarin Sherlyn belinya udah yang abonemen 1 tahun ya, anual. Iya, jadi saya Oke, nggak. itu beruntung ya investasi di awal ya. Jadi investasi di awal jadi nggak kena waktu kenaikan Olimpik. That's very smart. Oke, kira-kira belajar bahasa Prancis preparasi SMA 3 masih ada waktu nggak ya? Sebenarnya ini saya share juga dari sudut pandang kampus France ya, karena pendaftaran nanti akan ke kita. Pendaftaran kuliah ke Prancis untuk jenjang S1 itu dibuka Oktober sampai November, which means 2 bulan lagi ya, karena ini udah Agustus. Nah, belajar bahasa Prancis selama 2 bulan dapat level B2 itu kayaknya nggak bisa. Udah ngalahin project Roro Jonggrang kalau itu. Kalau Roro Jonggrang bangun 1.000 candi masih bisa ya. Bah, itu pun gagal. Nah, itu juga susah. B2 eh, belajar bahasa A1 B2 2 bulan itu a bit impossible. Jadi kemungkinan besar boleh ambil program dengan bahasa Inggris.
pengajaran yang program-program diajarkan dengan bahasa Inggris. Kalau udah punya bahasa Inggris, jadi bisa ambil IELTS, TOEFL, atau TOEIC sesuai dengan persyaratan kampus, atau gap year untuk persiapan belajar bahasa Prancis 1 tahun lagi. Dan untuk S3 di Prancis itu cuma 3 tahun. Ini Sherlyn udah tahun ketiga, artinya tahun depan dia udah master. Cepat sekali ya waktu berlalu ya. Dia berangkat habis pandemi, setelah pandemi sekarang sudah tahun ketiga, akhirnya tahun terakhir S1, karena S1 di Prancis cuma 3 tahun aja. Gitu ya tadi Nicholas, kalau mau tahu nanti boleh kontak AF Medan. Silakan follow aja nanti Instagramnya AF_Medan, DM kakak Mimin ya, tanya-tanya. Nanti kita akan kasih rinciannya kalau mau persiapan kuliahnya gimana. Kalau mau tahu tentang Kampus France boleh ya, @Kampus France INA. Ada pertanyaan dari Indah Moon. Kak, boleh tahu nggak cakupan beasiswa yang kakak dapetin apa aja? Boleh dong Sherlyn di-share apa aja yang ditanggung beasiswa France Excellence S1 angkatan Kak Sherlyn. Oke, kalau misalnya angkatan saya itu ditanggung pembayaran biaya visa dan CBLC, asuransi kesehatan, akses prioritas ke asrama kampus, tiket pesawat pulang pergi, dan biaya hidup sebesar 700 euro, juga biaya kuliah. Cuman kalau tahun ini udah naik ke 860 euro ya, tapi cuman biaya kuliahnya nggak ditanggung lagi, setahu saya. Iya, benar sekali. Merci, Sherlyn. Jadi, kalau kita bilang beasiswa Sherlyn, angkatan Sherlyn ini adalah beasiswa full scholarship, karena benar-benar full ya sampai uang kuliah. Walaupun uang kuliahnya juga nggak mahal ya, Sherlyn ya. Berapa uang kuliahnya? 175 ya? Terus 70. 170, 170 euro atau sekitar 4 jutaan ya, 4 ke 5 juta gitu ya. Oke, 3, udah Pogi kasih 3, 3 ke 4 juta ya dengan kurs sekarang. Nah, jadi itu per tahun ya teman-temannya. Dan beliau dapat beasiswa full. Tahun ini nggak dapat full. Artinya nggak dapat full itu karena uang kuliah tidak ditanggung. Tapi sebagai penerima beasiswa, karena uang kuliah di Prancis itu kan pada dasarnya normalnya 2.850 euro untuk semua jurusan lain. Atau sekitar 50 jutaan. Tapi banyak juga kampus-kampus yang masih memberikan uang kuliah yang sama dengan kasusnya seperti Sherlyn ya. Jadi walaupun nanti kasusnya kalau Sherlyn bukan penerima beasiswa, Sherlyn juga hanya perlu membayar 170 euro tadi. Nah, kita juga ada penerima beasiswa tahun ini dari Medan, dan beliau ya tadi beasiswanya kan tidak ditanggung ya, karena beasiswanya uang kuliahnya tidak ditanggung, sorry, uang kuliahnya tidak ditanggung, dan yang harusnya siswanya membayar 2.770 euro atau 2.850 euro, karena penerima beasiswa siswanya hanya membayar 175 euro atau sekitar 3 sampai 4 juta 1 tahun. Hanya itulah biaya yang dikeluarkan penerima beasiswa untuk kuliah ke Perancis gitu ya. Yang lainnya ada biaya visa, tiket pesawat juga ya, Sherlyn ya. Tiket pesawat pulang pergi, terus ada akses prioritas ke cruise, pembebasan biaya pembangunan atau CBLC, dan ada biaya bulanan juga atau monthly allowances. Ini pertanyaan lagi sama dari Nicholas tentang jurusan spesifik, boleh ditanya ke sini atau konsultasi pribadi. Boleh konsultasi langsung aja ya, karena kalau kita ngobrolin jurusan, dan banyak banget pilihan jurusan sebenarnya di Prancis, dan juga spesifikasi atau spesialisasi tertentu ya. Juga dengan apakah perbedaan uang kuliah antara kelas dengan bahasa Prancis dan bahasa Inggris? Mungkin saya share sedikit aja. Kalau bahasa Prancis, pada umumnya untuk kuliah S1 di Prancis mayoritas diajarkan dengan bahasa Prancis. Jadi untuk bahasa Inggris S1 masih sangat minim. Tapi kalau master ya, mungkin yang di sini yang tertarik master itu banyak sekali program dengan bahasa Inggris, dan bahkan udah ada beasiswa khusus namanya LPDP Campus France yang tahun lalu itu semua programnya diajarkan dengan bahasa Inggris. Nah, kalau untuk program S1 dengan bahasa Inggris itu mayoritas di kampus swasta atau kampus negeri yang membuka program internasional, dan biasanya uang kuliahnya lebih mahal. Kalau dianya tadi negeri uang kuliahnya 2 ribuan aja untuk S1, 2.000 euroan, 2 ribuan euro. Kalau bahasa Inggris itu biasanya dimulai dari 5.000 sampai 25 ribuan euro. Nah, biasanya sih kalau sekolah-sekolah khusus untuk teknik, sekolah khusus untuk
mood atau bisnis gitu ya, itu biasanya di berkisaran 10.000 sampai di atas 15.000 euro. Jadi perbedaannya ada di uang kuliahnya sebenarnya dan instansinya. Karena kalau untuk lisons atau S1 di bahasa Inggris itu masih sangat limited ya, masih sangat terbatas. Saya balik ke pertanyaannya Madam Pogi nih. Mungkin dari sudut pandang Sherlyn, Sherlyn bisa tahu pencapaian realistis untuk masa depan itu evaluasi atau cara mikir atau cara menentukannya gimana nih Sherlyn? Oh ini kayaknya realistis nih, yang ini nih nggak realistis. Menurut saya harus di-plan secara benar-benar bagaimana bisa mendapat pekerjaan yang sesuai bidang pendidikan yang diambil. Jadi itu apakah itu realistis atau enggak itu ya tergantung banyak. Sehingga ilmu yang diperoleh bisa benar-benar berguna gitu. Oke, jadi kira-kira nanti bisa dicapai atau enggak gitu ya Sherlyn ya? Oke. Ya, Baik, ini saya undang teman-teman yang mau nanya langsung boleh angkat tangannya ya, raise hand. Eh, ya, oke, ini pertanyaan juga. eh, Sebelum raise hand ini ada pertanyaan lagi. Dari Anita Ryan, apakah mungkin kalau masuk jurusan matematika tapi bahasanya baru B1 dari sudut pandang Sherlyn sendiri secara akademis apakah memungkinkan? Jadi kayak mau masuk jurusan lisons matematika, tapi niveau bahasa Perancisnya masih B1 nih, bisa enggak? Terus ini juga pertanyaan yang ditanyakan tadi ya dari penanya langsung ke saya, jadi tidak dibahas di kolom chat. Dan pertanyaan mirip dengan pertanyaannya Nicholas. Jadi kita kan tadi ngomongin culture shock ya, perbedaan budaya. Tapi kalau dari Sherlyn sendiri, apa sih yang bikin Sherlyn jatuh cinta sama Prancis sampai akhirnya memutuskan 3 tahun di sana, sampai bisa betah di sana? Apakah dipaksa betah gitu ya, atau ada hal-hal yang buat Sherlyn ngerasa, I love this country gitu. Boleh nggak tadi yang bahasa sama why do you choose and is there anything that you love about France for this 2 years more from your experiences? Silakan, Sherlyn. ya kalau untuk jurusan itu tergantung persyaratan kampusnya sih menurut saya. Karena kebanyakan persyaratan kampus untuk studi bahasa Prancis itu minimal B2 kan ya, Madam. Benar, benar, benar banget. Jadi kalau untuk B1, bahkan mayoritas kampus itu udah mensyaratkan B2. Jadi kalau B1, dilanjutin dong satu level lagi tuh, sayang banget. Tinggal satu level lagi aja ya. Kalau dari B1 ke B2 masih mungkin 2 bulan ya. Jadi bukan proyek Roro Jonggrang dia. Masih memungkinkan tuh. Tapi kalau dari A1 ke B2 masih agak susah. Satu level lagi. Ya, lanjutkan Sherlyn. Kalau apa yang bikin betah, menurut saya itu lebih ke teman-teman saya yang saya temui di universitas selama menjalankan studi. Menurut menurut saya itu dengan karena di Prancis banyak banget diskon untuk siswa kan. Jadi kalau mau explore Prancis gitu, museumnya kebanyakan gratis misalnya. Diskon siswa lah pokoknya. Kulinarinya em, awal-awal nggak cocok sih sebenarnya. Karena kebanyakan roti-roti gitu. Dan saya juga nggak gitu ngefans sama roti-rotiannya. Cuman eh, lebih selama sampai sini saya menemukan banyak restoran yang dari all over the world lah. Jadi nggak hanya makanan Prancis saja, bisa makan makanan Chinese, makanan Jepang itu pun ada opsi lain gitu. Jadi nggak mustahil untuk menemukan makanan yang sesuai selera. Oke, nah menarik ya. Jadi pertama, kayaknya Sherin memang udah betah ya, karena pertama udah banyak temennya di sana. Jadi yang salah satu yang bikin betah pastinya pergaulan support system ya teman-teman selama di Perancis. Kedua itu tadi, walaupun nggak cocok awalnya sama roti-rotian, well I Jutsu, jadi kayak tidak, I'm not a fan of bread gitu ya. Walaupun di Prancis itu pastinya kita kenalnya croissant, macaron, baguette gitu ya, yang memang bukan menjadi makanan uh,
favorit gitu bahkan untuk di Indonesia gitu ya. Tapi Sherlyn bertahan dengan kuliner-kuliner lain dari all over the world karena tadi Perancis menjadi negara multicultural. Jadi pastinya untuk makanan juga banyak pilihannya di sana. Dan tadi menarik tuh diskon ya. Ternyata kayaknya Perancis sudah mulai, Sherlyn udah mulai emerge banget sama budayanya Perancis, sama diskon-diskonnya, sama tempat-tempat wisata ya. Siapa sih yang nggak mau ke Paris gitu, pusat wisata nomor satu dunia tuh gitu. Dengan segala drama dan berita yang ada di televisi, tetap kok orang tetap mau tuh melihat Menara Eiffel dari dekat ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Karena masih ada waktu, ya mungkin nggak banyak lagi ya, karena kita udah hampir 1 jam nih di sini. Untuk pertanyaannya, Novira, keputusan untuk uang kuliah tidak ditanggung oleh pihak beasiswa, indikatornya apa ya, Kak? Ya, tidak ada itu keputusan dari kementerian ya. Jadi teman-teman bukan diputusin ini siswa ini nggak dapat uang kuliah, yang ini nggak, itu keputusan dari kementerian dan kedutaan sesuai dengan waktu keputusan berjalan. Jadi bukan karena siswanya, tapi memang karena keputusan menterinya yang memberikan beasiswanya. Gitu. Oke. Ini pertanyaan dari Madam Pogi juga, yang mungkin menjadi pertanyaan juga, apakah kebiasaan mogok atau manifestasi, yang demo ya, demonstrasi, karena di Prancis bukan hanya tentang mogok, tapi tentang demo gitu ya, itu berpengaruh nggak sama kehidupan di Prancis? Dan kalau biasanya Sherlyn itu menanggapinya itu gimana dengan semua hiruk pikuk ya manusia yang biasanya metro tiba-tiba berhenti atau tiba-tiba nggak ada, ya tiba-tiba nggak ada bus, nggak ada metro, harus jalan kaki, itu gimana sih Sherlyn, berpengaruh nggak? Kadang berpengaruh sih tapi karena saya tinggalnya lumayan dekat sama kampus, jadi kalau misalnya RER-nya nggak jalan, saya bisa jalan kaki gitu. Dan karena saya juga tinggalnya di pinggiran kota Paris, jadi nggak terlalu sering dipengaruhi oleh orang yang demonstrasi gitu. Eh, tapi kalau misalnya tinggalnya di tengah kota itu pasti bakalan kayak diliburkan mungkin. Karena teman saya yang kuliahnya di tengah Paris juga ada yang kadang diliburkan, kelasnya ditiadakan kalau misalnya mogok gitu. Ya. Oke, tapi kalau teman-teman yang di Paris nih, karena kalau Sherlyn ini dia Perancisnya agak ujung gitu ya, udah di luar yang metropolitan ya Sherlyn ya. Tapi kalau teman-teman yang di metropolitan tuh pernah nggak kayak curhat atau cerita kalau lagi mogok tuh challenge-nya gimana? Atau mereka ngerasa kayak yang udah biasa sih biasa gitu, atau yang kayak yang masih ngeluh pastinya, atau kayak gimana sih mereka mampu beradaptasi dengan semua keriuhan gitu kalau lagi ada demonstrasi di Prancis tuh. Ada nggak yang cerita nih ke Sherlyn dari PPI Paris, mungkin yang satu PPI? Kalau keluhan yang saya sering dengar tuh pastinya transportasi sih. Karena kalau misalnya ada demo itu bakalan ada konji gitu. Eh, Terutama di transportasi gitu. Itu aja sih. Oke, Kalau tapi tidak ada yang berpengaruh ke keamanan gitu ya. Jadi mereka ya biasa, cuman mungkin lebih banyak kali ya langkahnya karena harus jalan kaki gitu ya, Sherlyn ya. iya. Oke, ini saya lanjut lagi ke penanya selanjutnya. Ini panjang sekali pertanyaannya, ada 5 poin. Oke, kita cek dulu ya. Satu, pertanyaannya dari Devara dan Nika. Hai Sherlyn, kamu keren banget sih bisa sampai di tahap sekarang. Hai Devara. Oke, aku ada beberapa pertanyaan nih gitu ya. Salam kenal Devara. Pertanyaan pertama Sherlyn. Apa prestasi dari lomba dapat menjadi acuan untuk mendapatkan beasiswa atau diterima di universitas? Boleh nggak Sherlyn share juga nanti ya dari sudut pandang Sherlyn, apa prestasi dan skillnya Sherlyn yang mungkin menjadi pertimbangan penerimaan kampus dan beasiswa? Kedua, boleh dong share tips untuk diterima di Université Paris-Saclay. Selanjutnya, apakah ada website atau aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi terkait universitas? Ya, kalau ini pertanyaannya nanti saya share ya linknya.
So far untuk bantuan funds dari beasiswa apa bisa menutupi pengeluaran di Paris? Apa ada tips lebih lanjut untuk penulisan CV dan motivation letter? Pertanyaan ketiga dan kelima itu bisa dijawab dengan mengikuti Instagramnya Kampus France Indonesia ya. Karena kita adakan webinar-webinar khusus, karena kalau Sherlyn jawab kayaknya banyak sekali, tapi boleh Sherlyn kasih insight dari sudut pandang Sherlyn. Boleh Sherlyn diambil contekannya dari kolom chat pertanyaannya Devara, dan boleh nih dijawab pertanyaannya. Silakan Sherlyn. Kalau prestasi itu saya sering mengikuti lomba-lomba matematika gitu dan computer science di sekolah maupun di kayak nasional gitu. Lalu juga saya eh, mungkin seperti yang Madam bilang karena saya mendapatkan nilai tertinggi di Delft dari A2 sampai B2. Itu juga mungkin jadi perhitungan. Em, Lalu menurut saya nilai akademik saya juga membantu banget sih karena kemarin saya dapatnya 94 dari 100 average-nya. Em, Lalu boleh share tipsnya untuk bisa dapatkan. Kok misalnya itu menurut saya ya seperti yang saya sudah eh, katakan itu mungkin lebih ke motivasi, surat motivasi dan CV karena di sana mereka bisa melihat siapa yang menonjol di antara kandidat-kandidat lainnya ya kan. Lalu untuk bantuan funds, iya sangat menutupi. Bahkan 1 bulan itu saya lebih gitu, nggak nggak dihabiskan semuanya gitu. Oke, kalau dari website atau aplikasi ada nggak yang Sherlyn cari apa hanya dari katalognya Kampus Longs atau ada lain Sherlyn? Apanya? Website atau apps yang digunakan untuk mencari informasi terkait universitas, pertanyaan nomor 3 Sherlyn. Oh, nggak nampak. Oh iya, Em, akun sosial media Campus France mungkin lumayan banyak memposting soal beasiswa dan kampus-kampus di Prancis. Lalu website kampusnya masing-masing pastinya. Misalnya Universitas Paris-Saclay, kamu search di website Universitas Paris-Saclay sendiri mengenai apa persyaratannya dan lain-lain. Oke, jadi langsung ya ke sumber utamanya. Sumber utamanya ya website kampusnya. Saya setuju dengan Sherlyn karena yang paling spesifik itu adalah eh, website kampus masing-masing ya. Kalau Sherlyn tips untuk menulis CV dan motivation letter itu gimana Sherlyn? Boleh di-share nggak? Tips dari Sherlyn ya. Benar-benar cari pengalaman real yang sangat terkait dengan jurusan kalian. Jadi seperti saya kemarin saya mencari kayak benar-benar pengalaman yang terkini gitu, aktual gitu. Misalnya kayak cyber security. Jadi kejadian yang baru-baru ini terjadi itu kayak ya terhacking lah gitu-gitu. Gitu-gitu lah pokoknya. Oke, jadi memang mengkaitkan sesuatu yang memang recent ya atau yang baru-baru terjadi dengan sudut pandang bagaimana kita menulis surat motivasi alasan pilih kampus, proyeknya juga, terus kenapa alasan memilih jurusan itu ya. Oke, ini nanti saya share di sini ya untuk katalog jurusan di kolom chat. Tapi lebih teman-teman juga bisa follow akun Instagram karena kita ada linknya sebenarnya di highlight ya akun Instagram Kampus Rong. Pertanyaan terakhir mungkin nih Sherlyn terkait copet di Prancis. Apakah kalau Sherlyn sendiri, apakah sering terjadi di antara mahasiswa dan bagaimana Sherlyn menjaga diri untuk tidak kecopetan? Mungkin seperti itu ya. Karena kalau di Medan aja kita nggak bisa bilang nggak aman ya, begal di mana-mana ceritanya seperti itu. Nah, dari kalau Sherlyn sendiri, apakah sering terjadi di mahasiswa dan bagaimana Sherlyn menjaga diri sih selama liburan, jalan-jalan, atau keluar dari wilayah akademis? Jadi kalau saya pribadi itu nggak pernah kena copet. Eh, Cara saya melindungi diri itu HP selalu dikontak lah sama tangan tangan gitu. Kalau misalnya HP di kantong, ya terus tangannya terus berada di kantong. Tapi lebih safe itu
HP-nya di dalam tas sih. Jadi kayak tasnya juga, kalau tas saya punya kayak password gitu. Jadi ya lebih safe gitu. Em, Apa lagi ya? Itu aja deh. Oke, jadi yang pastinya tetap aware ya, berhati-hati. Jadi nggak yang take it for granted, kayak ngasal juga seperti itu. Nanti takutnya malah, um, apalagi kalau kita sebenarnya kalau udah hidup di Prancis itu udah tahu gitu ya, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang atau yang kelihatan-kelihatan agak suspicious gitu ya di jalanan seperti itu ya. Jadi tetap berhati-hati pastinya. Oke, saya rasa karena kita waktunya udah lebih dari 60 menit ya, kita sudah mengambil waktu Sherlyn banyak, lagi persiapan untuk masuk tahun ketiga, lagi mengumpulkan banyak tenaga, baru nyampe juga ya. Tiba tanggal berapa kemarin Sherlyn ke Paris? Tanggal 11, Tanggal 11 Agustus. Wow, baru 2 hari yang lalu, masih masih jet lag. Ini tanggal berapa sih? 15. Wow, saya yang udah mulai jet lag ya. Ya udah 4 hari yang lalu. Masih jet lag sih biasanya tuh, masih agak-agak uh, rindu sama makanan Indonesia juga. Tidurnya masih belum bisa mengikuti jadwal ya. Well, setiap orang beda-beda, tapi biasanya 4 hari itu masih waktu adaptasi kembali tubuh dengan situasi dan iklimnya Prancis. Saya ucapkan terima kasih kepada Sherlyn yang sudah mau sharing ke kita. Nanti teman-teman yang mau nanya, boleh dong DM Sherlyn langsung di Instagramnya Sherlyn, Sherlyn Angelina Lee. Pertanyaan terakhir dan mungkin closing statement juga dari Sherlyn, ada nggak tips dan trik buat teman-teman yang mau mendaftar kuliah ke Prancis dan mau mendaftar beasiswa? Dan apa yang harus disiapkan, dan last statement dari Sherlyn untuk teman-teman mungkin yang ragu sama dirinya, kayaknya agak susah nih buat diterima nih atau dapat beasiswanya nih, boleh nggak dikasih dulu sedikit tips dan closing statementnya? Silakan Sherlyn. Tips saya mulai persiapan lebih awal, terutama untuk mencari informasi mengenai kampus dan beasiswa, dan jangan ragu untuk menghubungi kampus kampus setempat untuk konsultasi, karena mereka sangat membantu dalam proses ini. Lalu persiapkan berkas dengan teliti dan pastikan untuk memahami persyaratan masing-masing kampus. Dan terakhir, tunjukkan komitmen dan motivasi yang kuat dalam aplikasi kalian. Itu saja. Oke, persiapkan lebih awal, cari kampus, kontak kampus France, ya persiapan bahasa juga salah satunya ya. Dan tunjukkan motivasi yang kuat dan rencana yang kuat juga di surat motivasi kalian. Jadi salah satu yang menarik juga ya teman-teman ya, ketika kita mempelajari satu hal atau ketika kita masuk dalam satu bidang, itu pasti kita akan menjadi mulai dari nol dulu ya. Apalagi kayak belajar bahasa, mungkin mengetahui tentang Prancis, belajar beasiswa. Kalau teman-teman mulai dari nol nggak masalah, jangan buru-buru mau bisa gitu ya atau mau cepat mencapainya gitu ya. Apalagi kayak belajar bahasa misalnya teman-teman udah mau cepat pinter gitu ya, terus pakai bantuan artificial intelligence kayak ChatGPT itu kita hindari sekali karena yang harusnya pintar kita, bukan kita kelihatan pintar nih dengan jawaban-jawaban kita yang dibantu oleh kemampuan komputer. Untuk menutup, boleh teman-teman mengaktifkan kamera supaya kita foto dulu karena Sherlyn mungkin ada aktivitas lain. Boleh dong aktifin kameranya yang mau foto bersama. Nanti kita akan post di akunnya Instagram Kampus France Indonesia dan akunnya Alliance Française Medan. Ini boleh Kak Riza untuk bantu ambil screenshot ya buat teman-teman yang udah share. Ini belum banyak nih yang ngaktifin kamera nih. Gak apa-apa boleh. Ya ada. Oh iya ada yang rame-rame sepertinya ya. Oke, udah mulai kelihatan wajah-wajahnya. Tadi saya lihat ada yang satu kelas tadi. Nah ini ada yang tapi sepertinya udah keluar karena ada aktivitas lain ya. Oke, boleh dibantu Kak Riza. 1, 2, 3, senyum semuanya. Oke, kayaknya sudah diambil sama Kak Riza ya. Sudah senyum, sekali lagi senyumnya dong, karena masih ada yang baru mengaktifkan kamera. Iya, ada yang peace boleh ya. 1, 2, 3.
Oke, merci beaucoup. Sekali lagi kepada Sherlyn, teman-teman boleh kasih tepuk tangannya dengan diam kepada Sherlyn untuk sesinya. Saya ucapkan semoga lancar dan sukses untuk perkuliahannya, baik untuk tahun ketiganya dan untuk sistem administrasinya dan semua hal yang berkaitan dengan kehidupan di Prancis. Sehat selalu dan saya berharap kepada seluruh rekan pelajar yang nantinya akan berangkat atau lagi mempersiapkan dirinya, jangan ragu dengan kemampuan dan dengan persiapan yang mungkin teman-teman bisa persiapkan dari sekarang. Jangan ragu untuk kontak Alliance Frances dan Kampus Franz Medan dan boleh juga follow akun Instagramnya Kak Sherlyn di @sherlyn_angelinali. Nanti boleh juga dicek di akun Instagram kita ya karena di poster juga kita tag. Selamat sore kepada seluruh rekan pelajar Indonesia yang sudah hadir. Bon courage, bon journée, udah mau malam ya. Bon soirée, au revoir semuanya. Selamat sore. Thank you.